Satreskrim Polres Gresik menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dan penjualan data pribadi debitur melalui aplikasi GoMatel R4. Aplikasi tersebut menyebarkan 1,7 juta data debitur yang kerap dimanfaatkan oleh debt collector ilegal. Aplikasi ini dikendalikan tersangka di Gresik. Dari 1,7 juta data debitur, ada yang berasal dari Kabupaten Gresik. Sebagian besar diantaranya berada di luar Kabupaten Gresik. 2 tersangka tersebut masing-masing berinisial FE, 39 tahun, selaku komisaris dan JK, 35 tahun, selaku IT. Keduanya ditetapkan tersangka setelah penyidik memeriksa 4 orang saksi. Aplikasi tersebut kerap digunakan sebagai dasar untuk merampas kendaraan seseorang di jalan. Kasatreskrim Polres Gresik mengimbau masyarakat agar tidak takut bila menghadapi debt collector ilegal yang kerap beraksi di jalanan. Disampaikan dari hasil penyidikan kemarin, kami telah memeriksa 4 saksi, yaitu F selaku komisaris, D selaku direktur, dan R selaku direktur utama, serta K selaku tim IT. Jadi dari hasil penyidikan, kami telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu saudara F dan saudara K. Berdasarkan hasil penyidikan, F dan K mengungkap data pribadi orang lain dengan maksud tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara memperjualbelikan data debitur yang mengalami overdue muat di aplikasi GoMatel R4. Jadi aplikasi GoMatel ini dia berbasis langganan. Jadi data nasabah yang menunggak itu ditampilkan di aplikasi tersebut. Jadi untuk penggunaannya, orang yang mengakses aplikasi ini dia bisa mengakses data debitur yang telah ditampilkan di aplikasi tersebut. Itu selama 3 kali akses itu masih free. Selanjutnya dia berlangganan dan itu bervariasi dari 15.000 sampai ratusan ribu. Jadi variasi harga itu menentukan berapa lama orang tersebut bisa mengakses aplikasi tersebut. F dan K kami terapkan pasal pidana, yaitu pasal 32 ayat 2, junto pasal 48 ayat 2 Undang-Undang ITE, junto pasal 65 ayat 1, junto pasal 67 ayat 1 UU PDP. Ini ancamannya dari ITE 9 tahun dan PDP 5 tahun. Mas, jangan takut melawan DC ilegal, karena mereka ini kalau rata-rata itu begal berkedok DC. Jadi jika memang ditemukan warga yang terdapat DC yang tiba-tiba ingin menarik kendaraan tanpa dilengkapi surat legalitas, itu silakan melawan, tidak apa-apa. Bisa juga lapor langsung ke 110, atau yang berada di wilayah Gresik bisa langsung lapor Cak Roma. Demikian. F sebagai komisaris, dia ini yang memang pekerjaan aslinya adalah selaku DC, dan dia yang sama dengan finance yang mencari data-data nasabah, data debitur yang menunggak, dan diserahkan kepada saudara K untuk dimasukkan ke dalam aplikasi. Aplikasi ini sudah dibuat dari 2019 dan diuji coba oleh saudara K dan saudara F. Beroperasinya mulai aktif untuk pembayaran itu dari 2021. Jadi ada waktu 2 tahun untuk melengkapi aplikasi ini, sehingga 2021 sampai 2025 ini sudah berjalan. Demikian. Ada laptop, data-data aplikasi tersebut, akun dari saudara K untuk terus buku tabungan yang terdaftar di aplikasi tersebut, dan HP milik tersangka. Kita dalami karena
dari saudara F sendiri kan memang adalah seorang DC dan dia mungkin punya akses kepada beberapa finance untuk meminta data debitur. Jadi itu masih perlu pendalaman dari penyidik. Keuntungan Dari pemeriksaan untuk keuntungan rata-rata per bulan itu masing-masing, karena ini keuntungan dibagi dua ya, antara Freddy dan K. Jadi antara F dan K ini tiap bulannya masing-masing mendapat 10 juta per aplikasi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.